Sejak dibuka 3 hari lalu, kantor Satuan Pelayanan Administrasi atau Satpas dan Mogot hari ini kembali dipadati ratusan pemohon yang akan melakukan pembuatan maupun perpanjangan SIM. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan kami, Yohana Gabriela. Yohana, bagaimana pantauan Anda ketika hari ini sudah hari ketiga? Apakah sama jumlahnya yang datang dengan hari sebelumnya? Ya, selamat siang Putri dan pemirsa di rumah, bahwa memang kita sudah memasuki hari ketiga sejak dibukanya Satpas di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami di tempat ini, memang masih banyak warga yang berdatangan untuk melakukan perpanjangan SIM. Bahkan informasi dari petugas di tempat ini, warga sudah mulai mengantri sejak dini hari tadi pagi sekitar pukul 4. Namun Satpas baru dibuka di pukul 6. Hingga saat ini warga masih terus melakukan antrean untuk melakukan perpanjangan SIM. Dan juga sebelumnya dari pihak kepolisian atau petugas di tempat ini, mereka mengupayakan untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga warga sebelum memasuki ruangan mereka diwajibkan untuk menggunakan masker, lalu mereka juga harus menggunakan hand sanitizer yang sudah disiapkan oleh petugas. Lalu di sini juga disediakan adanya cairan disinfektan. Dan untuk berbedanya pemirsa di tempat ini dengan Satpas di tempat yang lain, bahwa di sini kapasitas ruang tunggu cukup besar sehingga dalam satu hari di tempat lain hanya dapat melayani 150 pemohon. Berbeda di tempat ini, mereka mampu untuk melayani sebanyak 500 pemohon. Untuk itu tidak heran bahwa di tempat ini masih cukup ramai. Dan juga di sini ditambah dengan adanya unit SIM keliling, mobil unit sebanyak 3 unit mobil SIM keliling, agar mereka tidak mengantri dan menumpuk di dalam ruangan saja, melainkan mereka bisa mengantri di luar ruangan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, di sini juga sudah ada Kakor Lantas yang tengah memantau bagaimana pelaksanaan perpanjangan SIM di tempat ini. Kita langsung tanyakan saja bagaimana hasil pantauan hari ini dengan Pak Dirjen Istiono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, boleh dijelaskan bagaimana hasil pemantauan Bapak hari ini, Pak? Ya, saya tadi melihat langsung, memantau, cek and recheck tentang pelaksanaan pelayanan normal baru untuk Satpas SIM di Mogot oleh Polda Metro Jaya. Saya melihat sejak masuk sini pemohon sudah diatur penerapannya oleh Dirlantas Polda Metro. Sejak masuk udah cuci tangannya, udah disiapkan cuci tangan, kemudian masuk lagi dipaksa diperiksa suhu badan, kemudian dia harus pakai masker, jaga jarak, dan itu terus. Kemudian masuk pun tempat duduk sudah diatur demikian. Loket pun yang kemarin terbuka sudah ditutup dengan kaca atau plastik yang standar pengamanan keselamatan COVID-19. Kemudian saya melihat petugasnya pun sudah menerapkan standar untuk keselamatan. Misalnya dia harus pakai masker, kemudian dia harus jaga jarak yang cukup, dan seterusnya. Itu juga petugas, sarana prasarana sudah disiapkan. Saya juga melihat pelanggan yang datang ke sini untuk yang memohon SIM perpanjangan yang baru memang membludak dari kemarin terlihat. Makanya dengan animo begitu banyak, saya akhirnya putuskan ke sini melihat bagaimana untuk pelaksanaan yang ada di sini. Ya ternyata sudah diatur. Memang kapasitas pelayanan ini normalnya per hari kan sampai 300 sampai 500, itu tambah sampai 500, namun juga kita juga tambah waktu pelayanan, kemudian tambah juga ruang tunggu. Karena ruang tunggunya kapasitasnya 500, kita tahu kan hanya 250 hanya 50%, ya di 250. Kita tambah lagi, makanya di luar juga ditambah tenda. Kemudian pemohon begitu banyak, kita cover dengan SIM keliling yang ada sekitar sini untuk mengcover pelayanan supaya bisa tertangani dengan baik dan cepat gitu. Baik, ini untuk di Mogot memang pelaksananya terlihat ya Pak sudah cukup baik. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain seperti tadi sempat ditemukan di Taman Mini masih ada penumpukan warga? Ya betul ya, Taman Mini ada spot
yang Taman Mini terutama memang ada penumpukan. Ini kalau seandainya di gerai-gerai kita, di 8 titik gerai difungsikan, nanti akan tertangani. Ini kita coba, gerai-gerai ini kan mal-mal itu ya, kalau mal ini dibuka dan sudah diizinkan Pemda, akan bisa mengcover itu semuanya. Kita sekarang mengandalkan Satpas sama SIM keliling kita. Lah oleh karena itu mudah-mudahan cepat dibuka dan cepat bisa mengurai antrian pelayanan yang panjang ini. Saya pikir ini pandemi Covid yang kita utamakan adalah keselamatan. Dan tadi masyarakat saya tanya langsung, tidak apa-apa Pak, agak menunggu lama tapi kita sudah dilayani dengan bagus. Yang penting saya dengar gitu. Kemudian standar pengamanan pelayanan untuk kesehatan yang juga bagus. Juga tadi bersama Ibu Deputi Pelayanan Publik juga menilai demikian semuanya. Makanya bersama-sama kita menilai koreksi apa kira-kira yang perlu kita benahi untuk pelayanan publik yang prima ini. Lalu Pak, ini untuk perpanjangan dispensasi ini kira-kira sampai kapan Pak? Karena tadi sempat ditulis bahwa bisa diperpanjang lebih dari tanggal 29 Juni. Nah, ini ada spesifikasi waktu khususnya nggak Pak? Ya, ini kita tetapkan untuk perpanjangan ini sampai tanggal 30 Juni ya. Tanggal 30 Juni nanti berlaku biasa. Karena ini juga COVID-19 perkembangan juga dinamis ya. Kita nanti evaluasi terus-menerus. Tapi sementara kita batasi sampai 30. Nanti dinamika bagaimana perkembangan ini, ambil keputusan secepat untuk melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat yang jelas. Ya. Lalu jika misalnya masih banyak warga yang takut untuk keluar rumah sehingga belum bisa mengurus perpanjangan SIM hingga di waktu yang tadi ditentukan, itu kira-kira denda yang akan diberikan bagi mereka akan seperti apa nih Pak? Yang ngurus berarti SIM baru. Namun demikian kita kasih waktu, kalau dia daftar duluan kan juga sudah dilayani dengan bagus. Jadi kalau tidak usah khawatir, karena waktu-waktu kita batasi, misalnya hari ini yang kita layani 1.000, besok lagi dijadwalin 1.000 lagi. Kalau dia daftar duluan dengan waktu yang sudah ditentukan, saya pikir lebih efektif lagi nanti ya. Tadi sempat disebutkan bahwa nanti akan dibuka kalau mal-mal sudah dibuka, sedangkan berdasarkan informasi mal baru dibuka di tanggal 15 Juni. Nah, untuk hingga menunggu waktu sampai tanggal 15 Juni ini Pak, apakah akan ada kebijakan baru seperti menambah unit SIM keliling di daerah-daerah lainnya atau seperti apa Pak? Ya, nanti kita tentunya akan kita tambah ya. Jadi kita lihat di pelayanan di Polda Metro terutama begitu banyak animonya. Kalau memang nggak bisa mengcover, akan kita cover dengan SIM keliling kita. Termasuk SIM keliling yang ada di Korlantas ini kita tarik, kita backup kan di Polda Metro ini. Ya. Lalu harapan atau himbauan untuk masyarakat nih Pak, biar mereka tidak perlu beramai-ramai lagi Pak? Ya, harapan masyarakat supaya segera daftar pakai online aja. Kemudian di sini kita terapkan protokol COVID-19. Kemudian sabar menunggu bila ada antrian panjang. Memang kita mengutamakan aspek kesehatan. Jadi agak beda ini. Mungkin 1-2 bulan udah selesai menormalisasi dan bisa dilayani dengan normal. Baik. Terima kasih Pak Istiono atas waktunya. Ya pemirsa, demikian bahwa dari pihak kepolisian pun juga memang lebih mengedepankan kesehatan masyarakat dibandingkan mungkin aturan-aturan yang berlaku. Maka untuk dari itu Anda tidak perlu khawatir terburu-buru memperpanjang SIM karena sudah adanya kebijakan atau dispensasi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini. Kami kembalikan ke Anda di studio, Dita. Terima kasih Yohana Gabriel atas laporan Anda, dan pemirsa kami akan hadirkan informasi selengkapnya kabar khusus bersama Muhammad Sofyan sesaat lagi.